Salam Tuhan bersama kita, salam damai Natal. Tuhan memberikan kita cinta sejatinya dari surga. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta para kanak-kanak suci. Dan dalam perayaan khusus ini, mari kita secara khusus berdoa bagi semua anak-anak kita teristimewa yang saat ini mungkin lagi sedang sakit, sedang berjuang untuk melawan segala macam penyakit ataupun kesulitan hidup. Semoga mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita berdoa bagi anak-anak kita yang telah lebih dahulu berpulang ke hadirat Bapa oleh karena penganiayaan, oleh karena aborsi, atau begitu macam hal-hal yang kejam yang mungkin terjadi dalam diri anak-anak kita, yang akhirnya mereka mengalami kematian. Mari kita kenangkan jiwa mereka dan semoga mereka menjadi malaikat kecil di surga bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 2 ayat 13-18. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah kemartiran dalam pesta kanak-kanak suci. Dan peristiwa ini sangat berhubungan dengan kelahiran Yesus. Bahwa kelahiran Yesus yang kita tahu bahwa dinanti-nantikan oleh banyak orang bahwa ia akan menjadi Raja Israel, itu membawa suatu kepedihan, kegoncangan, kekhawatiran, kebimbangan, dan menjadi suatu ancaman yang sangat berat bagi kekuasaan Raja Herodes Agung. Maka ketika Herodes mendengar bahwa raja telah lahir, raja yang baru telah lahir, ia menjadi marah, ia menjadi takut. Takut karena apa? Takut karena kekuasaannya akan dirampas, diambil. Takut kehilangan kekuasaan. Maka kemarahan Raja Herodes ini semakin menjadi-jadi ketika 3 orang raja dari timur yang dipercayanya, yang disuruh ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Yesus, untuk melihat tentang kelahiran bayi Yesus, ternyata pulang tidak berjumpa dengan dia. Mereka pulang dengan jalan lain. Lalu apa yang terjadi? Herodes marah, emosi. Lalu ia memerintah agar semua bayi di bawah umur 2 tahun, mungkin lebih, tapi Injil mengatakan 2 tahun, itu dibunuh. Ada satu ratapan dan tangisan yang luar biasa bahwa di Bethlehem, di Yerusalem telah terjadi suatu penganiayaan, suatu pembunuhan kanak-kanak di daerah Bethlehem. Saudara-saudari, ternyata pembunuhan ini juga gagal. Gagal dalam artian Yesus yang juga sebenarnya yang menjadi ancaman pembunuhan ternyata tidak terjadi. Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria lari ke Mesir. Saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat dari sini? Bahwa pada hari ini gereja bukan saja menghormati kanak-kanak itu sebagai martir Kristus, melainkan juga terutama menekankan nilai
nilai kesucian hidup, nilai kemurnian, nilai kerendahan hati, nilai cinta. Ketika kita diberikan kepercayaan, maka kepercayaan itu harus menjadi satu amanat. Amanat untuk membawa orang semuanya hidup di dalam kesucian dan kemurnian hati, teristimewa dalam melayani. Herodes, seorang pemimpin yang tidak mempunyai hati yang suci dan murni, yang melayani tidak dengan cinta, tetapi dengan kekuasaan yang membabi buta. Di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya bahwa gereja selalu memperjuangkan kekuasaan yang didasarkan pada atas cinta. Gereja Katolik selalu berjuang agar setiap orang itu hidup di dalam kesucian dan kemurnian. Teristimewa kesucian untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Bagaimana di dalam pengalaman hidup kita zaman ini? Bagaimana menjadi saksi Kristus itu? Seseorang bisa menjadi saksi Kristus ketika ia mempunyai kemurnian hati. Kemurnian hati untuk mencintai Allah dan memiliki Allah seutuhnya. Kesucian hati untuk siap memberikan contoh dan teladan hidup Allah di dalam kehidupan sesama. Kemurnian dan kesucian hati juga adalah kemauan untuk mewartakan, untuk menjadi saksi-saksi hidup. Rela untuk melawan kekuatan-kekuatan dunia. Kita tahu bahwa banyak orang yang berkuasa, bahkan banyak orang yang berduit, yang seharusnya mendapatkan begitu banyak berkat dalam hidup. Kadang-kadang mereka ini sulit, datang misa aja susah, datang ke gereja aja susah. Mereka banyak terlalu sibuk dengan kehidupan mereka. Orang bangun pagi, siap pergi gereja. Ada orang yang bangun pagi, bisa bangun pagi-pagi, siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Jogging, mungkin sepedaan, atau jalan-jalan. Bisa. Tapi bangun pagi untuk ke gereja saja berat. Di mana semangat kemartiran kita? Di mana semangat pengorbanan kita? Semangat kemartiran adalah semangat pengorbanan. Dan cita-cita iman seorang pengikut Kristus adalah siap berkorban, siap untuk melepaskan keegoan kita dan membiarkan hidup kita selalu di bawah bimbingan Allah, hidup di dalam aturan, hidup dalam cinta sejati. Saudara-saudari, mari peristiwa hari ini harus mengingatkan kita bahwa Allah memanggil setiap orang untuk senantiasa hidup di dalam semangat pengorbanan, perjuangan, istimewa untuk melawan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Dan semoga peristiwa hari ini, dalam perayaan hari ini, kita juga mampu membimbing dan menuntun anak-anak kita untuk senantiasa hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kemurnian, hidup di dalam iman yang benar, iman sesuai dengan ajaran agama yang benar. Maka orang tua juga harus menjadi contoh dan teladan. Teristimewa bagaimana memimpin doa, bagaimana mengajarkan anak-anak berdoa, bagaimana mengajak anak-anak untuk pergi beribadah bersama-sama. Ini hal yang penting, mungkin kelihatan sederhana, tetapi ini akan terus bertumbuh di dalam hati seorang anak untuk mencintai Allah melalui satu peristiwa-peristiwa hidup, pengalaman-pengalaman hidup. Kalau kita tidak mempunyai satu pengalaman hidup bagi anak-anak kita, apa yang mau menjadi bekal bagi anak-anak kita? Saudara-saudari, Tuhan Yesus memanggil kita hari ini untuk berjalan bersamanya dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan segala berkat rohaninya dari surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.